Well, jadi hari ini kita ada di chapter ke-10 ya, dan di chapter ke-10 ini nanti kita adalah materi terakhir untuk structure, teman-teman. Dan materinya ini nanti adalah dependent clause. Nah, dependent clause atau anak kalimat itu sebenarnya adalah materi lanjutan dari bab 2, yaitu tentang conjunction atau kata hubung, gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas tentang dependent clause. Nah, dependent clause atau anak kalimat itu adalah susunan yang terdiri dari conjunction, subject, predikat. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menemukan ada conjunction, subject, predikat, terutama conjunctionnya itu adalah conjunction yang selain fan voice, ya teman-teman. Nah itu teman-teman garis bawahi semuanya. Itu jadi satu posisi teman-teman atau jadi satu kesatuan yang dinamakan dengan anak kalimat. Nah, contoh bentuk anak kalimat ini di dalam kalimat utuh misalnya ya, I like the way you think. Nah, susunan the way you think inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Gitu ya, subjeknya adalah I, predikatnya adalah like. Nah, like itu kan artinya menyukai atau suka gitu ya. Dia butuh objek, teman-teman. Nah, masa objeknya cuma the way kan nggak bisa ya. The way ini conjunction, teman-teman. Conjunction nggak bisa jadi objek. Nah, makanya ini jadikan satu. Jadi conjunction, subjek, predikat itu jadi satu, dia berfungsi menjadi objek. Atau bisa dibilang gini, kalau saya bilang saya menyukai cara kamu berpikir atau saya menyukai bagaimana kamu berpikir, nah yang disukai apa? Masa cuman bagaimana kan nggak bisa. Jadi bagaimana kamu berpikir itu adalah objeknya, satu kesatuan, teman-teman. Nah, bentuknya conjunction, subjek, predikat. Itulah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya, jadi satu kesatuan seperti itu. Contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir pas kamu nelpon tadi malam atau ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, di sini ungkapannya berbunyi ketika kamu nelpon tadi malam. Dia fungsinya sebagai keterangan ya, teman-teman, bukan objek. Kalau yang atas tadi objek, karena like itu butuh objek. Sedangkan driving itu bisa butuh objek, bisa tidak, tergantung artinya. Gitu ya, kalau hanya pengen bilang lagi nyetir atau lagi memegang kendali kendaraan gitu ya, itu nggak perlu objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya when you called last night, ketika kamu nelpon tadi malam, itu adalah keterangan. Namanya keterangan waktu. Dan keterangan itu cara ngenalinya gampang. Kalau teman-teman pindah ke depan itu bisa. Jadinya, when you called last night, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Nah, sama ya, saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Seperti itu. Nah, contoh yang terakhir. The man that you called last night works as a lawyer. Pria ya, man itu cowok atau pria, teman-teman. Jadi, pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, that you called last night, yang kamu telepon tadi malam ini adalah bentuk anak kalimat. Pokoknya kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys diikuti subjek predikat setelahnya itu harus ditarik satu garis, fungsinya nanti jadi satu, teman-teman. Nah, kalau yang di contoh terakhir ini, yang kamu telepon tadi malam itu menjelaskan kata benda man. Dan yang menjelaskan kata benda itu fungsinya kata sifat, teman-teman. Jadi CSP-nya ini berfungsi sebagai kata sifat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh bentuk anak kalimat di dalam contoh kalimat-kalimat seperti itu. Nah, secara teori, anak kalimat ini terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan nama dan penggunaannya di dalam kalimat. Jadi, dinamai ini nanti berdasarkan penggunaannya ya. Jadi, conjunction subjek predikat atau anak kalimat itu bisa menjadi noun, bisa menjadi adverb, juga bisa menjadi adjective. Nah, nanti kalau dinamai ya, noun clause, adverb clause atau adverbial clause gitu ya, adjective clause atau adjectival clause. Seperti itu. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Noun itu kalau di dalam kalimat fungsinya sebagai apa aja? Atau posisinya sebagai apa aja? Subjek dan objek. Eh, Betul, subjek dan objek. Nah, jadi nanti bisa dibilang noun clause ini nanti di mana teman-teman menemukan ada CSP atau conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai subjek atau objek, teman-teman. Oke. Nah, contohnya tadi adalah yang I like the way you think. The way you think, CSP di sini fungsinya sebagai objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau dipindah ke subjek juga bisa. Misalnya nih, cara kamu berpikir em, menyerupai caraku, misalnya. Jadi,
The way you think resembles the way I think. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi itu malah subjeknya sama objeknya dua-duanya adalah noun clause. Jadi the way you think subjeknya ya, resembles predikatnya, the way I think itu objeknya berbentuk noun clause juga seperti itu. Oke. Nah, contoh berikutnya adalah maksudnya jenis berikutnya adalah adverb clause. Nah, kalau adverb clause ya fungsinya sebagai adverb atau kata keterangan, teman-teman. Ya. Nah, kata keterangan itu di dalam kalimat salah satu fungsi utamanya menjadi keterangan. Jadi SPOK. Jadi nanti ada CSP fungsinya sebagai keterangan di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, contohnya adalah yang I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir pas kamu nelpon tadi malam. Nah, salah satu karakteristik kata keterangan atau adverb ya, teman-teman itu bisa dipindah di sebelum subjek. Syaratnya dikasih koma ya. Jadi nanti when you called last night, koma, I was driving. Artinya sama. Sama kayak kita bilang, saya membeli sebuah buku kemarin. Kemarin, saya membeli sebuah buku. Nah, jadi kemarin itu keterangan waktu ya, bisa pindah depan, bisa pindah belakang, seperti itu. Nah, jenis yang terakhir untuk CSP atau anak kalimat adalah adjektif. Nah, adjektif itu fungsi, kata sifat itu fungsinya cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu? Masih ingat materi kita hari ke-6? Kata sifat fungsinya sebagai apa, teman-teman? Boleh buka catatan, nggak apa-apa. Atau nyoba, nggak apa-apa. Salah, it's okay. Kita belajar ya, teman-teman. Atau dari namanya deh, kata sifat. Nah, ada kata kata sifat. Kenapa kok dinamai kata sifat? Karena fungsinya menjelaskan. Menjelaskan sifat objek, subjek. Nah, mensifati kata benda ya, teman-teman. Jadi yang punya sifat itu adalah benda. Gitu ya, bukan menjelaskan sifat, tapi menjadi sifat. Namanya kata sifat ya sifat gitu. Nah, sifat itu fungsinya apa di dalam kalimat? Yaitu mensifati atau menjelaskan kata benda. Nah, semua kata benda itu punya sifat, teman-teman ya. Bahkan benda mati, misalnya batu, batu itu keras. Misalnya angin, angin itu misalkan sejuk. Nah, sejuk itu kata sifat juga, sama kayak keras. Dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi fungsinya adjektif itu adalah describe nouns atau menjelaskan kata benda. Nah, contohnya tadi adalah yang the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, jadi yang kamu telepon tadi malam itu menjelaskan kata benda pria, man. Dan adjective clause itu tidak boleh tanpa kata benda, teman-teman. Ya, jadi sebelumnya conjunctionnya adjective clause wajib ada benda yang dijelaskan. Oke, nah itu penanda atau karakteristik uh, adjective clause seperti itu atau anak kalimat yang fungsinya sebagai adjective. Jadi sebelumnya harus ada kata benda. Entah kata benda itu tempatnya di subjek atau kata benda itu tempatnya di objek. Misalnya tuh di situ ada objek lawyer, objek dari preposisi ya, tapi teman-teman yaitu as. Nah, ini setelahnya lawyer kalau mau dikasih adjective clause lagi juga boleh. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis anak kalimat atau jenis-jenis dependent clause berdasarkan fungsinya karena memang jenisnya itu atau namanya itu berdasarkan fungsi, teman-teman. Noun clause ya sebagai noun, entah di subjek entah di objek. Adverb clause ya sebagai adverb. Dia tempatnya di keterangan. Adjective clause ya sebagai sifat. Tempatnya di setelah benda karena fungsinya menjelaskan benda. Gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenisnya dan penggunaannya di dalam kalimat, kita juga harus mengenal conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Kan tadi kan anak kalimat itu susunan conjunction subjek predikat, teman-teman. Nah, salah satu yang membedakan dari ketiganya itu adalah conjunction yang dipakai. Nah, nanti kalau teman-teman di kalimat sudah tahu kita di situ butuhnya klausa apa? Apakah klausa yang benda, klausa keterangan, atau klausa sifat? Nanti tinggal menentukan conjunction-nya. Seperti itu. Nah, conjunction yang dipakai setiap anak kalimat, misalnya ya, yang pertama kita punya noun clause, teman-teman. Conjunction yang dipakai adalah yang pertama ada that, yang artinya adalah bahwa. Oke. Kemudian berikutnya ada if sama whether. Nah, ini artinya if bukan jika ya, teman-teman, bukan juga seandainya. If di sini artinya adalah apakah atau entah.
Dan if yang artinya apakah atau entah ini miliknya noun clause ini, dia tidak bisa diletakkan di awal. Ya, jadi dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Mirip kayak fanboys, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk conjunction-nya noun clause adalah semua kata tanya. 5W1H itu semuanya bisa jadi conjunction-nya noun clause, teman-teman. Misalnya what, misalnya where, misalnya when, misalnya how, why, dan seterusnya itu bisa menjadi conjunction miliknya noun clause. Gitu ya. Nah, berikutnya ada conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, normalnya atau umumnya conjunction itu memang sebenarnya adalah membentuk adverb clause. Jadi bisa dibilang hampir semua conjunction selain van voice itu fungsinya adalah sebagai adverb clause nanti teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati. Beberapa conjunction yang dipakai di adverb clause ini memiliki kelas kata lain. Misalnya after. After itu memang bisa jadi conjunction tapi teman-teman ya, tapi bukan cuma conjunction. After juga bisa jadi preposition, bisa juga jadi keterangan. Nah, cara mengenalinya teman-teman harus merujuk kepada materi-materi kita sebelumnya. Jadi misalnya nih teman-teman, kita sambil buka kamus ya, biar teman-teman tidak membayangkan gitu. Kita cari kata after. Nah, jadi kalau kita cari kata after, kelas katanya ada 3. Yang pertama ada preposisi, materi kita hari ke-7. Yang kedua ada conjunction, materi kita hari kedua. Dan yang terakhir ada adverb, kata keterangan, materi kita hari ke-7 juga. Nah, mereka ini kelas kata yang berbeda, otomatis penggunaannya juga berbeda, walaupun katanya sama, teman-teman. Sama-sama after. Gitu ya. Nah, preposisi itu materi kita hari ke-7, setelahnya wajib ada objeknya. Entah dari kata benda atau dari kata ganti, yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Contoh, teman-teman. After yang preposition itu adalah ini, yang pertama ini. After the war, many soldiers stayed in France. Setelah perang tersebut gitu ya, banyak tentara itu tinggal di Prancis. Nah, keterangan itu bisa dipindah ke belakang juga. Jadinya many soldiers stayed in France after the war. Seperti itu. Nah, jadi ada after diikuti kata benda berarti afternya itu preposisi. Gitu ya. Nah, kalau conjunction materi kita hari kedua, setelahnya harus ada subjek sama predikat yang dihubungkan. Oke. Nah, contohnya misalnya ya, Zimmerman changed his name after he left Germany. Ini teman-teman. Jadi Zimmerman itu subjek, predikatnya changed, ada objek yaitu his name, kemudian diikuti conjunction after. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau after itu conjunction, bukan preposition? Karena setelahnya ada subjek sama predikat, teman-teman. Oke, kalau preposisi nggak boleh. Gitu ya. Dan yang ketiga ada adverb, materi kita hari ke-7. Keterangan itu ya fungsinya sebagai keterangan. Dia menempati satu sendirian, teman-teman. Nggak boleh dikasih objek, nggak boleh juga ada subjek predikat setelahnya. Gitu ya, karena itu fungsinya conjunction. Contoh after yang adverb atau yang berhenti berfungsi menjadi keterangan sendirian itu misalnya ini sebenarnya teman-teman. Cuman ini karena ditambahi tanda kurung ya, atau ini nggak usah dianggap teman-teman. Jadi what came after, terus setelahnya after itu titik. Nah, berarti afternya itu adalah kata keterangan. Gitu ya. Contoh lagi, nah ini teman-teman. The day after. Nah, afternya itu adalah keterangan. Karena setelahnya titik, bukan objek, bukan subjek, predikat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi sekali lagi, hati-hati beberapa conjunctionnya adverb clause itu banyak yang memiliki fungsi kelas kata lain. Biasanya preposisi, teman-teman ya. Jadi harus dicek setelahnya apa. Nah, jadi after, setelah, kemudian although, meskipun kita punya as artinya ketika, as if itu satu kata, teman-teman, artinya seolah-olah, as bla 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 as, misalnya as long as itu artinya sama lamanya dengan atau selama gitu lebih enaknya ya, teman-teman. Dan as itu bisa jadi preposisi juga. Oke, dia juga bisa setelahnya itu diinversi kalau dia conjunction. Oke. Atau kalau dia juga bisa berfungsi sebagai conjunction fan voice. Jadi menghubungkan frase yang sebelumnya sama setelahnya harus sama. Berikutnya ada before, artinya sebelum. Sama kayak after tadi ya teman-teman. Before itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition, ataupun keterangan. Berikutnya kita punya because, artinya karena, even though artinya meskipun, sama kayak although ya. Ataupun though saja yang nggak ada evennya teman-teman.
Kemudian ada if artinya jika atau seandainya. Nah, kalau if yang artinya jika atau seandainya ini boleh kita pindah di depan. Gitu ya, beda dengan yang if miliknya noun clause tadi yang artinya apakah tidak boleh diletakkan di depan. Nah, berikutnya ada in case. Biasanya ada that-nya juga ya. Jadi in case that boleh, in case aja juga boleh. Andaikan nanti, in order that supaya, provided that asalkan, since karena atau sejak, so that sehingga, unless kecuali jika, until sampai atau hingga juga teman-teman. When artinya ketika, whenever kapanpun. Where artinya di mana, wherever dimanapun. Whereas, namun, while sedangkan, dan masih banyak lagi. Intinya kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys, nah selainnya yang miliknya noun clause sama adjective clause, berarti itu miliknya adverb clause. Karena paling banyak teman-teman. Seperti itu. Dan untuk conjunction yang terakhir adalah yang dipakai oleh adjective clause. Yang pertama kita punya yang artinya yang teman-teman. Yaitu that, which, who, sama whom. Jadi keempatnya ini artinya sama-sama yang tapi beda penggunaan ya. Jadi adjective clause itu sebenarnya conjunction-nya sedikit teman-teman. Cuman karena banyak, maksudnya jenis-jenisnya ini penggunaannya masing-masing berbeda itu biasanya yang bikin menantang gitu ya. Dan itu sering keluar di soal structure TOEFL terutama yang bagian kedua seperti itu. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya adalah that ini artinya yang, benda yang dijelaskan sebelumnya itu bebas. Boleh benda manusia ataupun selain manusia. Yang pasti, kalau kita mau pakai that, sebelumnya jangan dikasih koma, teman-teman. Oke, that itu nggak boleh dipisah sama koma. Nah, beda dengan which. Kalau which, who sama whom itu boleh teman-teman kasih koma. Nah, bedanya apa? Which itu benda yang dijelaskan wajib selain manusia. Maaf, teman-teman. Saya ralat ya. Kalau which itu harus selain manusia. Misalnya buku, misalnya rumah, misalnya kucing gitu ya. Kalau who itu benda yang dijelaskan wajib benda manusia, teman-teman. Misalnya guru, misalnya pekerja, misalnya buruh, dan lain-lain. Sedangkan whom itu juga kata benda, teman-teman. Maksudnya kata benda manusia, maksud saya maaf. Jadi sama kayak who. Bedanya dengan who adalah whom ini setelahnya harus ada subjeknya. Nah, kenapa kok saya bilang harus ada subjeknya? Bukannya conjunction itu setelahnya wajib ada subjek predikat ya, misalkan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau pakai that, which sama who, teman-teman, subjek setelahnya atau objek setelahnya salah satu wajib dihilangkan. Oke, sebenarnya bukan hilang, teman-teman, tapi lebur jadi satu sama conjunction. Jadi conjunction that, which sama who itu dia merangkap sekaligus, entah jadi subjek, entah jadi objek. Gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi salah satunya setelahnya wajib hilang, entah subjek, entah objek. Sedangkan whom, subjeknya wajib ada. Yang harus hilang adalah objeknya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada whose diikuti noun yang artinya yang bendanya. Misalkan kalau whose car, yang mobilnya. Whose child, yang anaknya. Whose friends, yang teman-temannya. Misalkan seperti itu. Nah, untuk whose noun ini sama kayak that, which, sama who tadi, setelahnya harus salah satu hilang, entah subjek, entah objek. Kemudian ada where, artinya di mana, when, artinya ketika. Seperti itu. Nah, ini nggak perlu teman-teman hafalkan ya. Silahkan difoto dulu atau di screenshot. Dan kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain mau foto atau men-screenshot. Silahkan teman-teman. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya, dan saya rasa pasti teman-teman sudah men-screenshot atau men-foto, jadi aman. Kita lanjut teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke materi lanjutan dari dependent clause, ada conjunction yang penggunaannya unik, yaitu yang tadi teman-teman. Salah satunya that, which, sama who, atau whose diikuti noun. Nah, jadi beberapa conjunction atau kata hubung, itu setelahnya tidak boleh lengkap, alias salah satu harus hilang, entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, kalau kata kerjanya tidak membutuhkan objek, misalnya to be atau kata kerja yang sudah dipasifkan, itu kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Yang harus hilang berarti subjeknya.
Nah, conjunction apa aja yang setelahnya itu subjeknya bisa hilang alias bisa langsung diikuti predikat, teman-teman. Yang pertama ada which, who, sama that yang artinya yang tadi miliknya adjective clause, teman-teman. Ya, jadi setelahnya salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Nah, kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Nah, whose yang diikuti kata benda itu punya dua arti, teman-teman. Yang bendanya itu miliknya adjective clause berarti. Tapi kalau whose diikuti noun, miliknya noun clause artinya miliknya siapa bendanya itu. Jadi kalau kita bilang whose car, kalau dia noun clause ya mobilnya siapa. Whose house, rumahnya siapa. Seperti itu. Contohnya, saya tidak tahu mobil siapa itu. I don't know whose car that is. Seperti itu. Nah, berikutnya what artinya apa yang sama who yang artinya siapa yang. Ini miliknya noun clause, teman-teman. Oke. Kemudian ada whatever, apapun yang sama whoever, siapapun yang. Ini juga miliknya noun clause. Jadi ini adalah jenis-jenis conjunction yang salah satu setelahnya harus kita hilangkan. Entah subjeknya, entah objeknya. Kalau kata kerjanya yang tidak butuh objek, misalnya to be ataupun pasif, ya yang harus hilang wajib subjeknya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemendekan anak kalimat. Nah, jadi sebenarnya materinya ini sudah selesai, teman-teman. Tapi karena beberapa kali saya menemukan ada pemendekan dependent clause atau anak kalimat, jadi saya rasa kayaknya saya perlu menyampaikan ke teman-teman. Ya. Jadi dependent clause atau conjunction subject predikat itu bisa kita pendekkan, bisa kita reduce, teman-teman. Jadi reduction itu dari kata reduce, artinya mengurangi atau memendekkan maksudnya. Sama kayak abridge itu memendekkan. Nah, abridgment itu pemendekan atau pengurangan gitu ya. Nah, jadi cara memendekkan anak kalimat itu tergantung jenisnya. Karena masing-masing caranya beda-beda, teman-teman. Nah, kita pelajari dulu yang noun clause ya. Nah, noun clause itu kalau kita mau pendekkan, contohnya conjunction, subject, predikat, conjunction tidak boleh hilang, teman-teman. Jadi harus tetap ada. Conjunction, nanti yang hilang adalah subjeknya. Kemudian predikat itu kita ganti menjadi to verb 1. Contoh nih, teman-teman. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kan setelahnya what ada subjek I ya, itu sama dengan sebelumnya. Nah, karena sama bisa tuh kita pendekkan, teman-teman. Jadinya I don't know what to do. Artinya nanti sama, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Ya, dan kalau teman-teman menemukan setelahnya conjunction kok nggak ada subjek predikat lagi tapi diikuti to verb 1. Oh, berarti itu pemendekan noun clause. Kalau seperti itu, teman-teman garis bawahi satu satu ini, teman-teman. Ya, langsung lihat fungsinya aja. Oh, dia fungsinya sebagai objek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat noun clause kalau dipendekkan tinggal conjunction to verb 1. Nah, kemudian kalau adverb clause itu mirip sebenarnya dengan noun clause, teman-teman. Conjunction tidak boleh, maksudnya conjunction harus tetap ada kalau dipendekkan. Gitu ya. Nah, bedanya dengan noun clause adalah di pembentukan kata kerjanya. Kalau di noun clause tadi kan conjunction to verb 1 ya. Kalau di adverb clause kata kerjanya bisa beda-beda, teman-teman. Oke. Jadi kita harus lihat predikatnya dulu. Kalau predikat di setelahnya conjunction itu aktif, maka nanti conjunction dan verb ing jadinya. Contoh, teman-teman. When it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla itu memulai atau mengatur standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, karena subjeknya sama-sama Tesla, yang anak kalimat bisa kita pendekkan atau yang ada conjunction-nya bisa kita pendekkan. Nah, nanti subjeknya kita hapus, predikatnya kita jadikan verb ing karena dia aktif, teman-teman. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Artinya sama. Ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Gitu ya. Nah, nanti sama. Nanti cara menganalisanya ya teman-teman garis bawahi semuanya aja. Nanti fungsi langsung. Jadi dia sebagai keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, kalau predikatnya pasif gimana? Kalau predikatnya pasif, maka nanti tinggal conjunction verb 3. Ya, teman-teman. Contoh. When it was discovered,
radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur atau elemen pendobrak atau dobrakan gitu ya teman-teman di bidang radioterapi. Nah, karena subjeknya sama-sama radium, maka yang anak kalimat itu bisa kita reduce atau kita pendekkan. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak di bidang radioterapi. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kata kerjanya atau predikatnya itu to be? To be kan nggak punya arti, nggak bisa aktif, nggak bisa pasif, teman-teman. Nah, kalau misalnya predikatnya to be atau namanya linking verb ya, maka hilangkan, teman-teman. Tinggalkan conjunction-nya aja. Jadi subjek predikat hilang. Nanti tinggal conjunction sama informasi setelahnya to be-nya. Contoh ya, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, di situ subjeknya sama-sama we, predikat di anak kalimat itu menggunakan to be atau linking verb. Otomatis subjek dan to be bisa kita hapus, tinggalkan when sama informasi setelahnya to be. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika di Roma, kita harus bersikap seperti orang-orang Romawi. Seperti itu. Gitu ya. Dan ini sebenarnya idiom. Proverbs, teman-teman. Peribahasa. Di Indonesia kita juga punya, tapi bunyinya beda ya. Kalau di Indonesia kita bilangnya, di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kalau nggak salah, atau dijinjing saya lupa, dijunjung kayaknya ya. Jadi di mana kita berada kita harus mengikuti tradisi atau budaya yang ada di situ atau aturan yang ada di situ seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah pemendekan dari adverb clause, teman-teman. Diingat-ingat, adverb clause dan noun clause conjunction tidak boleh hilang ketika dipendekkan. Yang kita rubah cuman predikatnya saja. Subjek hilang ya kalau dipendekkan. Terus nanti yang kita rubah predikatnya saja. Verb ing, verb 3 atau dihilangkan seperti itu. Nah, berbeda dengan pemendekan adjective clause, teman-teman. Adjective clause itu kalau dipendekkan conjunction-nya harus kita hapus alias harus hilang ya. Beda dengan noun clause sama adverb clause tadi yang harus tetap ada ya. Dan conjunction yang bisa dipendekkan dari keluarganya adjective itu hanyalah conjunction yang merangkap jadi subjek. Artinya setelah conjunction nanti diikuti predikat, teman-teman. Ya. Nah, contohnya which, who, that terus diikuti predikat. Itu baru bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya nanti sama kayak di adverb clause tadi. Kita lihat predikatnya dulu. Gitu ya. Jadi kalau predikatnya aktif, jadikan verb ing. Kalau predikatnya pasif, jadikan verb 3. Kalau predikatnya nggak punya arti atau to be saja, hilangkan conjunction sama to be-nya. Oke, dan diingat-ingat conjunction pasti hilang kalau di adjective clause, teman-teman, ketika dipendekkan. Gitu ya. Jadi nanti tinggal verb ing, verb 3 atau appositive. Contoh yang aktif dulu, teman-teman. Misalnya, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal atau dikenal uh, untuk atau karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, di situ anak kalimatnya atau adjective clause-nya which employs, yang mempekerjakan. Mempekerjakan kan aktif ya, verb SIS ya, teman-teman. Nah, cara memendekkannya which kita hapus, employs-nya kita jadikan verb ing. Jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya aktif ya di dalam anak kalimat, teman-teman. Kalau predikatnya pasif, gimana? Misalnya, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 itu merevolusionerkan atau merubah gitu ya industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan which was founded, to be verb 3, pasif, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti cara memendekkannya, which kita hapus, was founded, tinggalkan founded-nya saja. Was-nya kita hilangkan, teman-teman. Jadinya, Tesla founded in 2003,
revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Dan yang terakhir kalau predikatnya hanya berupa to be sendirian. Contohnya teman-teman. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan sebuah perusahaan pendiri, maksudnya sebuah perusahaan pencetus kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, di situ which is ya, itu kita hilangkan which-nya karena predikatnya nggak punya arti, hilangkan juga teman-teman. Nah, jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla, sebuah perusahaan pertama gitu ya, dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, ini A positif. Jadi sebenarnya A positif itu pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Di mana predikatnya hanya berupa to be. Nggak punya arti seperti itu. Oke? Dan kalau misalkan adjective clause yang sudah dipendekkan ini menjelaskan kata benda di subjek, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini boleh kita pindah di sebelumnya subjeknya nggak apa-apa. Oke, jadi misalnya nih, employing over 70,000 individuals worldwide, Tesla is renowned for its innovative electric vehicle technology. Nanti artinya sama, teman-teman. Gitu ya, sama. Kalau positif semua ini bisa kita pindah ke depan sendiri, syaratnya dikasih koma. Karena kalau nggak teman-teman kasih koma nanti jadi penanda inversi. Gitu ya. Nah, materi kita sudah selesai. Kita lanjut ke contoh soalnya, teman-teman. Caranya seperti biasa ya, teman-teman pastikan dulu cari kata kerja sebagai predikat. Oke? Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata believe, mempercayai atau percaya. Subjeknya adalah some ecologists. Kalau ditarik ke belakang lagi ada auxiliary verb yaitu will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Kata bendanya di spesiesnya ya, dia jamak teman-teman. Karena ada jumlah itu 50% dari spesies yang ada. Nah, karena ada 2 SP, berarti kita di sini butuh conjunction. Masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D ada conjunction-nya semua. Cuman kalau yang Charlie nggak bisa ya teman-teman karena ada to be nanti pemborosan. Kalau yang delta juga sama, ada predikat lagi, pemborosan teman-teman. Di soal kita tidak butuh predikat lagi, hanya butuh conjunction. Ya. Nah, masalahnya alpha conjunction, bravo juga conjunction. Gitu ya. Nah, berdasarkan materi yang hari ini kita pelajari, kenali conjunction yang dipakai. Because yang saya minta teman-teman untuk difoto atau di screenshot tadi ya, itu adalah conjunction miliknya adverb clause. That, nah ini karena that punya 2 arti ya, dia bisa 2 fungsi teman-teman. That itu bisa berarti yang, dia adalah miliknya adjective clause teman-teman. Nah, that juga bisa berarti bahwa, itu miliknya noun clause. Nah, jadi untuk bisa mengetahui conjunction apa yang kita masukkan di sini, pastikan nanti CSP-nya fungsinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, cara mengetahui yang dibutuhkan gimana ya kita lihat titik-titik berada di mana. Ternyata titik-titik berada di setelah kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, yang bisa jadi objek itu adalah kata benda. Maksudnya dari keluarganya clause ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini teman-teman. Yaitu that. Yang artinya bahwa ya, bukan yang artinya yang. Karena kalau that yang artinya yang sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Yang alfa nggak bisa karena nanti kita kehilangan objek padahal belief butuh objek. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu teman-teman, bukan yang alfa ya. Nah, nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Beberapa ahli ekologi mempercayai bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini gitu ya, itu akan lenyap atau akan hilang dalam waktu 100 tahun berikutnya atau 100 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, kalau kita analisa subjeknya adalah some ecologists, predikatnya adalah belief. Nah, conjunction subjek predikat ini fungsinya sebagai objek.
Ada conjunction-nya, ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Ada CSP yang menempati satu posisi di dalam kalimat seperti itu. Terutama kalau conjunction-nya itu selain fanbase itu sudah pasti itu anak kalimat, teman-teman. Gitu ya. Contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata stance. Hati-hati dengan play ya, teman-teman. Play di sini sebelumnya ada e-nya. Dia bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Gitu ya. Itu adalah determiner, menjelaskan kata benda. Materi kita hari ke-6, teman-teman. Nah, kemudian subjeknya adalah a karakter. Nah, ada others, ini juga verb SES, tapi kita anggap satu aja dengan stance. Karena dia dihubungkan hanya pakai fanbase itu ya. Fanbase-nya itu hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, jadi kita anggap satu aja. Kemudian kalau ditarik ke belakang, nah tapi setelah koma kita menemukan predikat lagi, is delivering. Subjeknya adalah the character. Berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, conjunction yang bisa di paling depan kalimat itu cuma dua, teman-teman. Yang pertama adalah conjunctionnya noun clause, nanti CSP-nya menjadi subjek ya. Yang kedua, conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, adverb clause itu bisa dipindah ke depan dan dikasih koma. Nah, itu kan sebelumnya ada koma, teman-teman. Maksudnya sebelum subjek yang nggak pakai conjunction ya, atau kita nyebutnya induk kalimat, independent clause. Nah, berarti nggak mungkin di sini subjek, nanti subjeknya double. Nggak mungkin noun clause maksud saya, teman-teman. Berarti ini satu-satunya tempatnya adverb clause. Nah, antara Charlie atau Delta, conjunction yang dipakai oleh adverb clause adalah yang Delta. Jadi jawabannya yang Delta, teman-teman. Nah, kalau mengetahui perbedaan dari conjunction yang dipakai, yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi ya, itu enak sekali, teman-teman. Jadi tinggal cari yang dibutuhkan apa, atau posisinya di mana, kemudian nanti carikan conjunction sesuai yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kalau yang Charlie itu juga conjunction sebenarnya. Cuman dia adalah conjunction miliknya adjective clause. Yang mana adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Harus ada noun-nya. Sedangkan titik-titik kan paling depan, teman. Nggak ada sebelumnya, nggak ada apa-apa. Jadi nggak bisa kita masukkan adjective clause. Kalau yang alpha itu preposisi ya, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie itu predikat, kita nggak bisa taruh predikat di depan sendiri. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, ketika seorang karakter atau seorang pemain dalam permainan drama atau dalam permainan teater ya, pertunjukan drama gitu teman-teman, itu berdiri sendiri di atas panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang atau dengan keras, karakter tersebut atau pemain tersebut itu sedang menyampaikan yang disebut soliloquy. Seperti itu. Oke, contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada was name, subjeknya adalah Pikes Peak, teman-teman. Tarik ke belakang lagi, nah di setelah titik-titik ada verb ed yang punya objek. Berarti ini verb 2, teman-teman. Predikat ya, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjeknya describe dan juga nanti conjunction yang menghubungkan dua SP. Gitu ya. Nah, tapi untuk soal ini teman-teman tidak perlu susah-susah menggunakan materi yang hari ini kita pelajari, teman-teman. Kenapa? Karena di pilihan ganda itu ternyata ada predikat lagi. Jadi petunjuk buat teman-teman untuk menjawab soal ini, cari jawaban yang tidak ada predikat lagi. Karena kalau dimasukkan predikat lagi, nanti predikatnya 3, teman-teman. Jadi pemborosan. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Yang Bravo ya. Karena yang alfa di situ ada predikat lagi. Kalau yang Charlie ada predikat lagi juga. Yang Delta juga ada predikat lagi. Nah, sedangkan kita tidak butuh predikat lagi alias predikatnya sudah cukup, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Pikes Peak itu dinamai untuk atau karena Zebulon Pike, pengelana atau penjelajah yang memperkenalkannya atau yang menemukannya. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu nih sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Coach. Silahkan, Miss. Mohon maaf, mungkin pertanyaannya agak mungkin agak mengulang pernyataannya Coach tadi. Eh,
sebenarnya pada saat kita melihat kalimat, itu bagaimana cara kita menentukan kalau kita itu bakal pakai noun clause, adverb clause, sama adjective clause, Coach? Oke, pertanyaannya itu Miss ya. Jadi kapan kita pakai noun, kapan kita pakai adverb, kapan kita pakai adjective. Berarti gitu ya. Mm-mm. Nah, Makasih. ini oke. Ini saya lempar dulu ke teman-teman karena saya yakin pasti teman-teman ada yang masih ingat gitu ya. Atau boleh buka catatan teman-teman. Masih ingat nggak noun clause itu maksudnya nounnya dulu, jangan ke clause-nya dulu karena clause itu cuma bentuk kok teman-teman. Jadi clause itu bentuk dari conjunction, subject, predikat. Sebenarnya kalau clause aja ya itu subject predikat. Tapi kalau ada kata dependent-nya itu karena ada conjunction-nya. Jadi conjunction subject predikat itulah yang disebut dengan clause. Nah, jenisnya ada 3 berdasarkan fungsi. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Masih ingat nggak? Noun itu di dalam kalimat fungsinya sebagai apa aja, teman-teman? Objek-objek. Subjek sama objek. Objek. Betul. Nah, jadi kalau pertanyaannya, kapan kita meletakkan noun clause, Mister? Atau CSP yang fungsinya sebagai noun clause itu peletakannya di mana? Atau naruhnya di mana? Ya di subjek atau di objek. Contoh ya, teman-teman. Misalnya nih, dalam bahasa Indonesia dulu aja. Yang kamu katakan itu masuk akal misalnya. Jadi bahasa saya yang kamu katakan itu masuk akal. Nah, itu kalau di Inggris kan what you just said atau what you said just now gitu ya. Atau pakai just ini artinya baru saja ya, teman-teman. What you just said was sorry, misalkan pakai make sense saja ya, makes sense. Nah, di sini subjeknya adalah what you just said. Conjunction, subject, predikat. Nah, karena dia noun clause, berarti dia juga sekaligus menjadi subjek inti, teman-teman. Jadi CSP ini juga jadi S, jadi subjek. Predikat dari CSP itu adalah makes, gitu ya. Jadi inilah contoh anak kalimat yang fungsinya menjadi atau dia itu noun clause gitu, karena tempatnya dia sebagai subjek. Nah, selain subjek, noun clause itu juga bisa apa namanya menjadi objek. Contohnya nih, saya percaya apa yang barusan kamu katakan. Ya, kita bilangnya I believe what atau gimana ya? Bayangin atau enggak apa sih? Contoh dulu ya. I believe what you just said. Misalnya seperti itu contohnya ya, teman-teman. I believe what you just said. Saya mempercayai apa yang barusan kamu katakan. Subjek di kalimat ini adalah I, teman-teman, saya. Predikatnya adalah believe, mempercayai. Nah, mempercayai itu butuh objek karena kita nggak bisa hanya bilang ke orang, Pak, saya mempercayai. Nah, pasti bapaknya bertanya, mempercayai apa atau mempercayai siapa gitu ya. Jadi mempercayai itu butuh objek. Nah, objeknya tidak mungkin cuman apa, ya kan? Jadi conjunction nggak bisa jadi objek, teman-teman. Nah, jadi objeknya adalah conjunction subject predikat ini. Jadi CSP ini adalah noun clause. Karena dia menempati yang harusnya ditempati noun, yaitu objek. Kalau yang atas adalah subjek. Materi kita hari pertama. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu menjawab yang noun clause dulu, Miss. Gimana? Kalau yang noun clause dapat nggak? Siap, Coach. Dapat ya. Nah, sekarang ke yang adverb clause. Nah, kalau adverb clause di dalam kalimat sebagai keterangan, jadi subjek, predikat, objek sudah lengkap. Kalau butuh objek ya, teman-teman. Misalnya kan keterangan yang biasa aja. Misalkan saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, itu I met Mr. P atau I saw Mr. P yesterday gitu. Kemarin saya lihat Mr. P gitu. Nah, itu kan subjeknya I, predikatnya so, objeknya adalah Mr. P, yesterday itu keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu cara ngenalinya dia bisa dipindah ke depan, teman-teman. Jadi kita juga bisa bilang, yesterday, I saw Mr. P. Kemarin saya melihat Mr. P. Gitu ya. Nah, eh, contohnya keterangan yang berbentuk conjunction subject predikat ya kita rubah aja bentuk yesterday-nya berbentuk CSP biar jadi adverb clause. Oke, jadinya I saw Mr. P when I visited my siapa ya misalnya my
uncle yesterday. Nah, jadi saya bertemu Mr. P atau saya melihat Mr. P ketika saya mengunjungi pamanku kemarin. Nah, ketika saya mengunjungi pamanku kemarin, itu adalah keterangan waktu. Karena kalau ditanyakan, kapan kamu melihat Mr. P? Saya melihat Mr. P ketika saya mengunjungi pamanku kemarin, ya kan? Nah, berbentuk conjunction when, subject I, predikatnya visit, inilah yang disebut dengan clause. Makanya, dan fungsinya sebagai adverb, ya kan? Makanya disebut dengan adverb clause. Karena tempatnya sebagai keterangan seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat untuk adverb clause? Dapat coach. Dapat ya. Nah, sekarang yang terakhir, adjective clause. Teman-teman masih ingat, adjective tadi fungsinya sebagai apa? Atau kata sifat itu fungsinya sebagai apa, teman-teman? Mensifati noun. Mensifati benda. Nah, jadi untuk adjective clause ini tidak boleh berdiri sendiri di kalimat. Dia harus ada benda sebelumnya. Entah benda itu fungsinya subjek, entah benda itu sebagai objek, itu bisa dijelaskan oleh kata sifat atau adjective clause ini. Contohnya gini, teman-teman. Saya bertemu orang yang mengambil sepedamu kemarin misalnya. I met atau I saw gitu ya. I saw the person atau the man misalkan kalau yang ngambil cowok ya. I saw the man that stole your bike yesterday misalkan gitu. Saya lihat pria yang ngambil sepedamu kemarin misalkan gitu. Nah, di situ that stole your bike yang mencuri sepedamu kemarin itu menjelaskan kata benda man. Nah, yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Makanya CSP-nya di sini berfungsi sebagai adjective clause. Seperti itu, Miss. Nah, tapi nggak harus di objek ya. Maksudnya kata bendanya itu di subjek pun juga bisa. Misalnya, pria yang mencuri sepedamu kemarin ditangkap polisi atau telah tertangkap misalkan. Nah, itu kalau di Inggris kan ya kita tinggal bilang, the man that stole your bike yesterday telah tertangkap misalkan, has been arrested. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, subjeknya adalah the man, tapi the man ini dijelaskan ya dengan yang mencuri sepedamu kemarin. Pria yang mencuri sepedamu kemarin telah tertangkap. Nah, adjective clause ini menjelaskan kata benda the man, alias adjective clause itu sebelumnya wajib ada kata bendanya. Nah, itu karakteristiknya. Jadi cara mengenalinya seperti itu, Miss. Baik, coach. Terima kasih, coach. Dapat ya. Nah, secara teori memang apa namanya klausa atau dependent clause ini memang banyak. Tapi tenang aja, ketika teman-teman nanti udah sering-sering latihan, buka catatan latihan, itu nanti jadi gampang sekali teman-teman. Gitu ya. Jadi memang materinya sedikit, maksudnya materinya banyak gitu ya. Untuk apa namanya klausa ini, bahkan klausa ini dibahas 1 bulan kalau di kampus Inggris Pare teman-teman, di tempat saya gitu ya. Jadi di bulan ketiga. Jadi dan kita membahasnya hanya 1 hari. Saya pilihkan yang maksudnya materinya itu saya ekstrak yang keluar di TOEFL aja seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Oke, kalau nggak ada kita ke latihan ya. Seperti biasa saya buat teman-teman hanya bisa chat ke saya dan saya mute dulu supaya nanti teman-teman bisa lebih fokus dan tidak terganggu dengan suara bocor. Kita coba dulu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sorry, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Charlie. Gitu ya. Nah, sebenarnya masalah ini atau materi ini tuh bisa kita jawab dengan materi hari ketiga, teman-teman. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya materi hari ketiga itu yang bukan predikat itu adalah
materi lanjutan hari ini juga seperti itu. Nah, caranya sama, cari dulu kata kerja yang bisa menjadi predikat atau cari predikatnya dulu ya. Di situ ada reveal, subjeknya adalah statistics, ada conjunction that artinya bahwa karena reveal butuh objek ya, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah a quarter of all accidents. Predikatnya adalah occur. Nah, sudah lengkap teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Berarti sentencing nggak ada masalah ya kan? Nah, kalau kita lihat yang alpha, are involved itu jelas auxiliary verb. Kalau kita mau masukkan auxiliary verb di sini, predikatnya nanti double ada 3 gitu ya. Kalau predikatnya 3, kita butuh 2 conjunction. Di yang alpha tidak ada conjunction lagi, di soal itu cuma 1, jadi nggak bisa. Bravo juga sama teman-teman, bab 1 itu predikat, kita tidak bisa masukkan predikat di situ. Oke. Kalau yang Charlie kemungkinan bisa ya, dia bukan predikat dan dia aktif setelahnya ada objeknya. Materi kita hari ketiga teman-teman. Ya kan? Jadi kemungkinan Charlie bisa. Dan involving itu, verb ing itu ini adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya aktif. Jadi itu sebenarnya ada that involve gitu ya. Jadi all accidents that involve bicycles seperti itu. Nah, dipendekkan jadinya involving. Kalau yang delta ada conjunction with, subject they, predikat involve. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau menemukan conjunction which yang artinya yang ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena which ini salah satu conjunction yang penggunaannya unik atau spesial. Spesialnya di mana? Spesialnya adalah salah satu setelahnya wajib kita hapus atau kita hilangkan. Entah itu subjek atau objek. Nah, di setelah titik-titik sudah ada objek, yaitu bicycles. Maka yang harus hilang harusnya adalah subjeknya. Karena conjunction which itu merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Charlie, itu sebenarnya kalau dipanjangkan bisa which involve bisa, ataupun that involve juga bisa. Nanti dipendekkan jadinya involving. Statistics reveal that a quarter of all accidents involving bicycles occur in urban areas. Jadi statistik mengungkapkan bahwa seperempat dari seluruh kecelakaan yang melibatkan sepeda terjadi di area-area perkotaan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha ya. Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek. Cari predikatnya dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat are, subjeknya apples ya. Nah, ada predikat lagi are. Nah, subjeknya bukan there ya, teman-teman. Ini inversi. Jadi kalau ada there diletakkan sebelumnya subjek, itu subjeknya pindah ke setelah predikat. Jadi subjeknya adalah yellow varieties. Oke. Nah, ada 2 SP tidak ada conjunction, ya sudah di sini kita butuh conjunction. Ya kan? Nah, yang alpha nggak bisa, teman-teman. Yang alpha ini adalah kata keterangan. Nah, kita butuhnya conjunction ya, bukan kata keterangan. Kalau yang Bravo juga tidak bisa. Because of itu berbeda dari because saja. Because of itu preposisi. Sedangkan kita butuhnya konjungsi atau kata hubung. Conjunction ya. Jadi tinggal Charlie atau Delta. Nah, yang Charlie itu miliknya adverb clause. Oke, adverb clause itu boleh diletakkan di depan. Nanti dikasih koma. Seperti ini, teman-teman. Kalau yang Delta, nah that itu bisa 2 fungsi teman-teman. Bisa adjective clause, tapi nggak mungkin ya, karena adjective clause itu sebelumnya wajib ada kata benda yang dijelaskan. Nah, that juga bisa menjadi noun clause. Kalau dia noun clause, itu jadi subjek. Nah, predikatnya nggak ada teman-teman. Dari subjek ini nanti, subjeknya noun clause ini nanti, CSP-nya ini nggak punya predikat, jadi nggak bisa. Gitu ya. Tiba-tiba koma gitu setelah subjek. Satu lagi, jadi nggak bisa teman-teman. Berarti yang delta tidak bisa. Kita butuhnya yang miliknya adverb clause. Oke.
Dan seperti yang saya sampaikan tadi, adverb clause itu boleh teman-teman pindah di belakang. Jadi kita bisa bilang, although apples are typically red or green, there are also yellow varieties. Nah, jadi nanti kalau diartikan, there are also yellow varieties, although apples are typically red or green. Atau gini, there are also yellow apples, maksudnya gitu, atau varieties of apples, although they are typically red or green. Artinya sama, teman-teman. Meskipun apel itu umumnya merah atau hijau, ada juga varietas yang warnanya kuning, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Nah, saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek bareng ya. Cari predikat dulu teman-teman, di situ ada is, subjeknya adalah environmental science. Ada conjunction that, yang mana sebelumnya ada kata benda. Ini miliknya adjective clause teman-teman. Ya, artinya yang. Predikatnya focuses, berarti that ini merangkap sekaligus menjadi subjek juga. Gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, entah itu ada predikat lagi, subjek, predikat, gitu ya. Nah, kita cek aja teman-teman satu-satu ya. Yang alpha, the environment, karena setelahnya ada predikat, berarti itu subjek. Nah, tapi tidak ada conjunction lagi, yang alpha tidak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo, affecting the environment, nah itu pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya aktif ya. Jadi kalau dipanjangkan itu adalah that affect the environment. Nah, jadi kalau dipendekkan jadi affecting the environment. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Ini materi kita hari kedua, analisanya ini teman-teman. Kalau yang delta, the environment affecting them. Nah, yang delta ini nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction sebenarnya, teman-teman. Cuman sebelum titik-titik itu ada kata benda, human activities ya, ketabrak kata benda lagi, the environment. Nggak jelas nanti fungsi kata benda ini sebagai apa. Karena kata benda itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Yang boleh punya objek cuma dua. Kalau nggak preposisi, ya, kata kerja yang butuh objek. Entah yang dipredikat atau yang bukan predikat, seperti itu. Nah, jadi jawaban satu-satunya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan ilmu lingkungan atau apa ya teman-teman, environmental ya ini ya, intinya science lingkungan atau environmental science gitu ya, merupakan sebuah bidang keilmuan yang berfokus pada penelitian dari ekosistem dan dampaknya dan dampak dari aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan tersebut, seperti itu. Atau mempengaruhi lingkungan, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga Bravo. Bravo yang tadi, maaf teman-teman. Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada kata dominated. Subjeknya adalah giant reptiles. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Kalau kita lihat titik-titik terletak di setelahnya preposisi. Nah, preposisi itu wajib ada objeknya ya.
yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Atau kita cek ABCD aja, teman-teman. Yang alpha, di situ ada conjunction where, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat, tidak bisa. Kalau yang Bravo, nah tiba-tiba fanboys, padahal sebelumnya itu harus dilengkapi dulu, teman-teman. Of itu kan preposisi ya, harus dilengkapi dulu objeknya, maksudnya harus, kan of itu preposisi yang merubah objeknya menjadi keterangan. Nah ini belum ada objeknya, tiba-tiba nabrak fanboys, jadi nggak bisa. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie, nah sama, ini ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta, nah ini ya, ada predikat lagi is, tapi ada conjunctionnya, yaitu what, yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Nah, conjunction what itu adalah miliknya noun clause, teman-teman. Yang mana noun clause itu fungsinya kalau nggak subjek, ya objek. Nah, tadi of kan butuh objek untuk dirubah jadi keterangan, ya kan? Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, during the Mesozoic era, giant reptiles dominated over the vast plains of what is now Africa and South America. Jadi selama zaman Mesozoik, reptil-reptil raksasa itu mendominasi di atas atau apa ya, menguasai, berkuasa gitu ya, berkuasa di atas daratan-daratan yang luas dari apa yang sekarang ini adalah Afrika dan Amerika Selatan. Karena kalau saya nggak salah ya teman-teman, Afrika dan Amerika Selatan dulu itu jadi satu katanya gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga Charlie, ada juga delta ya. Antara alpha, Charlie atau delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada kata became, subjeknya di setelah dua koma ini ya, berarti the first public library. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Titik-titik terletak di dalam dua koma. Ini apositif teman-teman. Atau CSP ya, menjelaskan sebelumnya ya, berarti adjective clause. Kita cek teman-teman. Yang alpha, di situ ada conjunction which. Nah, tapi tidak ada predikat. Build ini verb 3 ya, teman-teman. Dari mana saya bisa tahu kalau build itu verb 3? Karena build itu dari kata BUILD ya, artinya mendirikan atau membangun. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, kata kerja yang butuh objek kok tidak ada objeknya, tiba-tiba nabrak preposisi, berarti itu pasif. Nah, berarti ini verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, ada conjunction kok nggak ada predikat lagi, ya nggak bisa. Seperti itu. Kalau yang Bravo ada fanboy, sebelumnya ada koma, dia menghubungkan dua SP ya. Nggak ada SP lagi di dalam ini ya teman, jadi nggak bisa. Dan setelahnya ada verb 3, sebelumnya koma, nggak ada verb 3 sama sekali, nggak bisa. Jadi yang Bravo salahnya di N-nya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Ya. Nah jawabannya adalah yang delta. Delta ini verb 3 teman-teman. Ya. Nah, verb 3 itu kalau dia berdiri sendiri itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya pasif. Jadi itu sebenarnya kalau kita panjangkan itu jadinya adalah pakainya which ya, nggak boleh pakai that teman-teman. Which, kemudian dia verb 3 berarti pasif. Which was built. Jadi yang didirikan seperti itu. Jadi kalimat yang benar, the first public library in the United States, which was built in 1731 atau built in 1731 ketika dipendekkan ya, to promote literacy, became a model for community education. Jadi perpustakaan umum pertama di Amerika Serikat yang didirikan di tahun 1731 untuk mengangkat literasi atau mengangkat kesadaran membaca gitu ya, itu menjadi sebuah model untuk pendidikan masyarakat. Seperti itu. Oke.
Permisi coach, bukannya dulu pernah coach bilang kalau percaya tidak boleh, sebentar, kalau percaya tidak boleh maksudnya predikat ya. Kalau predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma iya. Kalau satu koma iya, nanti boleh di ini apa namanya? Dicek kembali ya. Apa namanya? eh, Kapan saya menyampaikan itu nanti boleh dicek kembali. Saya bilangnya subjek predikat kalau nggak salah itu di hari ke-6 tentang adjektif teman-teman. Ya, ketika membahas tentang contoh soalnya itu ada salah satu yang ada komanya. Jadi harus dicarikan satu koma lagi. Jadi subjek predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma. Kalau dua malah boleh, kalau tiga malah boleh, teman-teman. Gitu ya. Nah, subjeknya ini dipisah oleh dua koma, yaitu ini dan ini. Seperti itu. Jadi bukan satu koma. Gimana, Miss? Dapat ya? Atau nanti boleh dicek kembali karena sepertinya yang Miss tangkap sebagian, maksudnya nggak semuanya ditangkap gitu, hanya informasi yang koma terus nggak ditangkap lagi sisanya gitu. Jadi nanti boleh dicek kembali atau saya ulangi lagi buat teman-teman juga yang lain. Subjek predikat itu informasi yang penting teman-teman, di kalimat harus ada. Nah, koma salah satu fungsinya adalah memisahkan informasi tambahan dengan informasi penting atau informasi inti. Jadi nggak boleh subjek predikat kok dipisah satu koma. Sedangkan dua-duanya itu informasi inti, teman-teman. Nah, kalau misalkan dipisah dua koma malah boleh, tiga koma malah boleh, 10 koma pun malah nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Yang pasti jangan satu koma. Seperti itu. Nah, nanti yang diapit oleh dua koma atau lebih itu yang memisahkan subjek predikat biasanya disebutnya apositif. Ini sekalian menjawab pertanyaannya Miss Fauzia. Ya, Miss. Jadi yang diapit dua koma itu anggap saja dia apositif. Karena kalau teman-teman hapus, informasinya tidak mempengaruhi informasi inti yang ingin kita sampaikan. Yang nggak pakai conjunction, teman-teman. Jadi, the first public library in the United States became a model for community education. Jadi, perpustakaan umum pertama di Amerika Serikat menjadi sebuah model untuk pendidikan masyarakat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, itu adalah apositif. Nah, positif itu informasi tambahan saja. Kalau teman-teman hilangkan tidak mempengaruhi informasi yang ingin disampaikan. Cuman karena di sini titik-titiknya di apositif ya, maka teman-teman jangan hilangkan ya. Nanti nggak ada yang dijawab seperti itu. Oke, dapat ya. Tapi kalau sudah terisi ya teman-teman hilangkan nggak masalah. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Nah, ini error analysis ya. Jadi materi dependent clause tapi di kasus error analysis. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Conjunction kurang tepat. Ya, oke. Ada yang memberikan alasan juga. Bagus teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada alasan kenapa menjawab itu atau salahnya di mana, itu lebih bagus ya. Nah, kita cek bersama antara Bravo. Sorry, tadi jawaban teman-teman antara Bravo atau Charlie ya. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan, the roots of plants are, nah dia pakai are karena subjeknya jamak ya, the roots teman-teman, berarti yang are benar. The structures, nah the menjelaskan kata benda structures. Structures itu bagian-bagian atau susunan gitu ya teman-teman. Nah yangnya di sini yang salah teman-teman. Who itu conjunction yang dipakai untuk menjelaskan kata benda manusia. Sedangkan benda yang dimaksud di sini adalah bagian dari tanaman, bukan manusia. Nggak boleh pakai who, teman-teman. Nah, untuk membenarkan who di sini ada dua pilihan. Teman-teman boleh ganti pakai which, nggak apa-apa. Atau yang lebih aman, teman-teman pakai that. Ya, karena mumpung sebelumnya nggak ada komanya. That itu nggak boleh pakai koma. Kalau yang artinya yang, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi boleh which anchor atau that anchor. Oke, jadi the roots of plants are the structures
which anchor atau that anchor them in the soil and absorb water and nutrients necessary for growth and survival. Kebanyakan N ya di sini teman-teman. Tapi benar N-nya di situ tempatnya menghubungkan dua bagian yang sama. Jadi kalau diartikan, akar-akar dari tanaman merupakan struktur atau bagian yang menancapkan. Anchor itu sebenarnya kata benda artinya jangkar, teman-teman. Jangkar kapal itu ya. Nah, di sini dia berfungsi sebagai kata kerja. Jadi menancapkan, menjangkar pohonnya itu atau menjangkar mereka dengan tanah atau di tanah dan menyerap air dan juga nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pertahanan hidup. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab semuanya. Oh enggak semuanya teman-teman. Antara Bravo atau Charlie. Kita cek bersama ya. Tarik dari depan. In early childhood. Nah, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan ya. Dan kata bendanya dijelaskan pakai kata sifat. Tidak masalah teman-teman. Oke. Kemudian which encompassing ages. Nah, ada conjunction. Subjek predikat di kalimat ini cuma satu, teman-teman. Yaitu develop, subjeknya children. Jadi kita nggak butuh conjunction. Gitu ya. Nah, berarti ini ketambahan dengan which. Which-nya ini kita hapus aja. Atau kalau teman-teman mau pakai which tetepan, itu harus encompass-nya itu harus dijadikan predikat, teman-teman. Jadi untuk membenarkan kalimat ini ada dua cara. Ya, jadi yang salah yang Bravo. Maksudnya jawabannya yang Bravo ya. Ini kalau teman-teman membenarkan ada dua cara. Jadi which encompasses pakai verb SES karena menjelaskan kata benda tunggal childhood ya teman-teman. Atau which-nya kita hapus. Dipendekkan itu. Jadinya encompassing aja. Gitu ya. Yang awalnya jadi which encompasses karena aktif teman-teman predikatnya. Kalau dipendekkan adjective clause conjunction hilang karena aktif jadi verb ing. Gitu ya. Jadi ada dua cara pembenaran. In early childhood, which encompasses ages 1 to 5 atau in early childhood, encompassing ages 1 to 5, children develop language skills, social abilities, and motor coordination. Jadi kalau diartikan dalam masa kanak-kanak awal yang mencakup umur 1 hingga 5, anak-anak itu mengembangkan kemampuan bahasa, kemampuan bersosial gitu ya, dan juga penyesuaian gerak atau koordinasi gerak gitu teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman, silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo. Kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is karena subjeknya pediatrics. Nah, pediatrics itu walaupun ada S-nya dia tunggal ya, teman-teman. Jadi kayak mathematics, sports itu memang ada S-nya dari lahir. Jadi bukan jamak ya. Pakai is nggak ada masalah. The branch of medicine. Nah, ini that-nya berarti adjective clause karena sebelumnya ada kata benda branch of medicine, teman-teman. That it deals with. Nah, deals itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Berarti ini addition ya, atau penambahan kata yang tidak perlu harus kita hapus. Jadi harusnya bukan that it deals, tapi
that deals. Gitu ya. Jadi harusnya pediatrics is the branch of medicine that deals with the medical care of infants, children, and adolescents. Jadi pediatrik merupakan cabang ilmu medis yang berurusan dengan atau yang membahas gitu ya, eh, perawatan medis untuk infant. Infant itu kalau saya nggak salah bayi ya teman-teman. Children itu anak-anak dan adolescents itu remaja. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama ya, Bravo, Charlie, atau Delta. Kalau ditarik dari depan ke belakang, a corporation itu tunggal ya, pakai is nggak ada masalah. Ada juga di situ teman-teman, berarti corporation nggak ada masalah. A complex organization, menjelaskan kata benda tunggal organization nggak ada masalah. Kompleks kata sifat hanya menambahkan arti saja ya ke organization dan tempatnya juga sudah benar di sebelumnya kata benda yang dijelaskan. Kemudian that retain ini ada adjective clause menjelaskan kata organization. Dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya verb satu. Nah, jadi gini teman-teman. Conjunction di adjective clause, kalau dia langsung diikuti predikat seperti ini, alias berarti kan subjeknya jadi satu sama conjunction ini ya. Nah, yang dijadikan patokan untuk membentuk kata kerja, apakah dia verb satu atau verb SIS, kita lihat benda yang dijelaskan. Nah, karena benda yang dijelaskan di sini adalah tunggal, maka kita nggak bisa pakai verb satu. Harusnya pakainya verb SIS. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, ini kesalahan di pembentukan kata kerjanya. Jadi harusnya retains. Atau kalau teman-teman pendekkan malah selamat gitu. Jadinya retaining, conjunction hilang ya, karena ini adjective clause teman-teman. Jadi ada dua cara membenarkannya sebenarnya. Jadi a corporation is a complex organization that retains, atau kalau dipendekkan jadinya retaining its business operations. Jadi kalau diartikan kurang lebih sebuah korporasi merupakan sebuah organisasi yang kompleks yang apa namanya teman-teman? Yang menjaga atau yang mencapai gitu. Jadi yang mencapai operasi-operasi bisnisnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Terakhir ya, nomor 20. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Alpha, Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat was itu karena subjeknya tunggal computer dan dia lampau. Oh karena ditemukan ya lampau teman-teman benar. Invented pasif ya to be verb 3 karena setelahnya nggak ada objeknya berarti alpha nggak ada masalah. Kalau yang Bravo which itu nah menjelaskan manusia teman-teman. Charles Babbage itu kan manusia. Masa pakainya which nggak bisa ya? Jadi harusnya pakai who. Tapi ini kita nggak bisa pakai that teman-teman karena sebelumnya ada satu koma. Jadi satu-satunya yang bisa diisi di sini hanyalah who, gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the computer was invented by Charles Babbage, who was able to make complex calculations and data processing automated. Jadi komputer ditemukan oleh Charles Babbage yang mampu melakukan perhitungan-perhitungan kompleks dan pemrosesan data itu otomatis. Seperti itu. Lanjut, sorry.
Ternyata habis teman-teman, mohon maaf. Nah, saya absen dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sorry. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sebentar, saya unmute dulu, teman-teman. Sebentar, saya absen dulu ya. Oke, sudah selesai saya absen. Nah, sepertinya gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Kayaknya nggak ada nih. Boleh di-unmute nggak apa-apa? Sebentar. Apakah sudah saya... Boleh, teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa di-unmute. Sepertinya nggak ada ya, aman ya. Oke deh. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Oke? Terima kasih atas... sebentar, izin coach saya sudah ketinggalan 5 materi karena keluar kota. Ke 5 materi saya kebut nggak apa-apa kan coach? Nah, kalau teman-teman ketinggalan materi, saran saya harus mengikuti itu dulu, ya teman-teman. Jadi maksudnya melihat rekaman itu dulu, dipahami dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalau masalah harus dikebut atau enggaknya, tergantung teman-teman. Jadi gini, kalau menurut saya belajar itu tidak harus cepat, teman-teman ya. Jadi eh, kalau teman-teman bisa cepat, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman merasa harus pelan-pelan, ya jangan dipaksa. Kalau saran saya seperti itu. Jadi bukan soal seberapa cepat teman-teman harus selesai, tapi seberapa tuntas belajarnya teman-teman, seberapa banyak teman-teman dapat ilmunya. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa cepat, alhamdulillah. Kalau tidak bisa cepat, jangan dipaksa cepat. Karena malah daripada usaha kita sia-sia. Maksudnya gitu teman-teman. Gitu ya. Kemudian, Sir, ada latihan soal-soal TOEFL yang mencakup semua materi nggak dari chapter 1 sampai 10, yang structure and Twitter expression. Oh, maksudnya yang acak ya, Miss? Nah, nanti akan saya kirimkan. Untuk yang sorry, maksudnya structure and written expression berarti nomor 1 sampai 40, tapi eh, acak gitu Mas ya, bab 1 sampai bab 10 gitu ya maksudnya. Nah, saya ada, nanti saya kirimkan ke teman-teman juga untuk di grup ya. Dan soal itu adalah soal prediksi. Maksudnya soal prediksi itu gini teman-teman. Soal itu saya samakan blueprint atau kisi-kisinya dengan soal yang dari lembaga nanti, terutama di bagian strukturnya. Atau bisa dibilang soal-soalnya yang di tes itu sudah saya cloning, yang di structure, kemudian saya buat latihan buat teman-teman. Nanti saya share teman-teman. Supaya teman-teman latihan dan lebih akurat. Artinya yang teman-teman latih atau pelajari itu sesuai dengan yang diteskan nanti. Seperti itu. Dan kalau menemukan kesulitan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan, silahkan japri saya. Gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.